Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran, yaitu dengan topik kebiasaan belajarku, kunci kesuksesanku. Dalam materi topik ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Yartna Pretilimbong, sebagai guru BK di SMK Negeri 1 Karimun. Nah, saat ini banyak di antara kita sebagai siswa yang merasa bingung dengan kebiasaan belajarnya. Apakah kita sudah tahu apa sih kebiasaan belajar itu? Apakah kalian sudah mengetahui apa sih kebiasaan belajar kita saat ini? Nah, pada intinya, kebiasaan belajar itu merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya prestasi belajar siswa. Nah, di antara kita saat ini mungkin kalian ada yang memiliki perbedaan kebiasaan belajar. Apakah kalian saat ini memiliki kebiasaan yang tertentu? Misalnya, saya belajar harus di tempat yang tenang. Di antara kita, mungkin kalian ada yang belajarnya itu harus di tempat yang tenang, yang sepi, yang sunyi, yang aman dari suara-suara bising. Pokoknya belajarnya itu harus di tempat yang tenang. Tapi mungkin ada juga di antara kita, misalnya kalian itu kebiasaan belajarnya itu misalnya harus sambil mendengarkan musik. Apakah di antara kita, di antara kalian, ada yang memiliki kebiasaan belajar itu harus sambil mendengarkan musik misalnya. Jadi dia belajar sambil mendengarkan suara musik. Mungkin di antara kita ada yang memiliki kebiasaan belajar yang seperti itu. Di antara kita mungkin ada kebiasaan belajar yang misalnya harus di luar rumah. Ada juga yang belajarnya harus berkelompok. Apakah di antara kita, di antara kalian, ada yang memiliki kebiasaan belajarnya itu harus di luar rumah? Atau mungkin kalian ada juga yang kebiasaan belajarnya itu belajar harus berkelompok sama teman-temannya. Apakah kalian ada salah satu dari kebiasaan belajar ini? Misalnya, belajar itu harus di luar rumah, atau di pekarangan rumah, atau di taman bunga. Tapi ada juga yang memiliki kebiasaan belajar, misalnya harus belajar berkelompok, harus bersama teman-temannya, atau berdua, atau bertiga, atau beberapa orang gitu. Tadi kita sudah mencoba untuk menjelaskan atau menemukan beberapa perbedaan kebiasaan belajar kita saat ini atau kebiasaan belajar kita selama ini. Tadi mungkin di antara kita atau di antara kalian ada yang kebiasaan belajarnya itu misalnya saya harus belajar di tempat yang sepi, harus di tempat yang tenang. Ada juga yang saya belajar harus sambil mendengarkan musik. Ada juga yang saya harus belajar di luar rumah dan juga belajar harus berkelompok. Nah, itu tadi beberapa contoh kebiasaan belajar yang mungkin selama ini atau saat ini kita lakukan. Nah, sekarang
Apa saja ya tips dan trik belajar yang baik? Nah, di sini kita akan melihat beberapa tips dan trik belajar yang baik. Yang pertama, belajarlah sesuai dengan cara kita sendiri. Nah, kita harus belajar sesuai dengan cara kita sendiri. Tadi ada yang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang belajar harus berkelompok, ada yang belajar harus di tempat yang sunyi atau yang di tempat yang sepi. Nah, selanjutnya kita harus memiliki niat dan keinginan untuk belajar. Semuanya itu kita harus diawali dengan niat diri kita sendiri yang memiliki keinginan untuk belajar. Yang selanjutnya, rumuskan tujuan yang ingin kamu capai. Apa sih tujuan yang ingin kamu capai dari belajar ini? Nah, misalnya saya harus mendapatkan nilai yang baik, nilai rapot yang baik. Saya harus menjadi juara kelas, misalnya. Saya harus lulus dengan nilai yang bagus. Saya harus menunjukkan kepada orang tua saya, prestasi saya di sekolah harus maksimal. Nah, itu contoh-contoh tujuan yang ingin kita capai dari belajar. Selanjutnya, harus mau atau rajin membaca. Nah, untuk tips dan trik belajar yang baik itu tentu harus mau dan rajin membaca. Kita harus rajin membaca buku, membaca materi, atau membaca beberapa sumber-sumber materi pembelajaran yang baik. Kita tidak boleh malas belajar. Nah, selanjutnya, ulangi materi yang telah dipelajari. Kita harus mengulang kembali materi yang pernah kita pelajari. Misalnya setelah kita mempelajari satu pembelajaran, satu mata pelajaran tertentu, kita sebaiknya mengulangi kembali materi tersebut untuk mengingat kembali. Misalnya setelah kita membaca, misalnya di rumah pagi hari, kita bisa baca di siang hari atau malamnya, atau kita bisa pelajari lagi besoknya. Jadi kita mengulang kembali. Selanjutnya, rajin membuat catatan atau ringkasan materi. Kalau kita membaca sebuah materi pelajaran, kita harus membuat catatan singkat atau ringkasan materi dari apa yang kita pelajari tersebut. Hal itu untuk mempermudah kita mengingat inti dari materi pembelajaran kita. Nah, selanjutnya, membuat rencana belajar. Kita harus membuat rencana belajar kita. Misalnya, saya harus belajar dari pagi hari, atau saya memulainya dari siang. Misalnya, saya harus memulainya dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Jadi kita harus membuat rencana untuk belajarnya. Misalnya, mulai dari caranya, tempatnya, waktunya, ya. Jadi kita harus membuat susunan rencana kita dalam belajar. Yang selanjutnya, bentuklah kelompok belajar. Kita harus membentuk kelompok belajar kita, misalnya dengan teman-teman terdekat kita, atau kita belajar kelompok, belajar bersama dengan teman satu kelas, atau misalnya kita dengan teman-teman bermain kita. Jadi untuk membuat kita lebih nyaman kelompok belajar itu, supaya kita dapat sharing atau berdiskusi tentang materi yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya, belajar dengan serius dan tekun. Ini salah satu trik yang harus kita laksanakan. Belajar dengan serius dan tekun. Artinya, kita kalau belajar, kita harus dengan serius. Serius artinya tidak main-main, dan kita harus fokus supaya apa yang kita pelajari, materi yang kita pelajari itu dapat kita
mengambil suatu inti atau kesimpulan dari apa yang kita pelajari. Nah, selanjutnya cobalah praktekkan apa yang baru kamu pelajari. Nah, di sini kita boleh melakukan atau mempraktekkan apa yang kita pelajari. Misalnya kita mempelajari sesuatu materi tentang misalnya mempelajari tentang menjadi siswa yang baik misalnya. Nah, kamu atau kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sepertinya Ibu di sini sudah memberikan contoh tips dan trik belajar yang baik. Berarti kita harus mencoba mempraktekkan tips dan trik ini. Nah, ini salah satu contoh ya. Cobalah mempraktekkan apa yang kamu pelajari. Nah, saat ini misalnya kita sedang mempelajari tips dan trik belajar yang baik. Artinya kita harus praktekkan tips ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Artinya, kalau kita sedang belajar atau mempelajari sesuatu hal, sesuatu materi, kita harus aktif bertanya. Apabila ada yang kurang jelas misalnya atau yang kurang kita pahami, nah, di sini kita harus aktif bertanya kepada seseorang yang memiliki kompetensi dalam menjawab materi atau pelajaran yang ingin kita ketahui. Dan juga di sini aktif ditanya. Berarti kalau pada saat pembelajaran, kalau kita ditanya, kita harus menjawab sesuai dengan apa yang kita sudah pahami, yang sudah kita ketahui. Jadi supaya kita atau guru atau orang yang bertanya bisa mengetahui apakah kita sudah paham, apakah kita sudah mengerti, apakah kita sudah menyimak tentang materi pembelajaran yang telah kita pelajari. Nah, yang selanjutnya, belajar dari berbagai sumber dan media. Tentu, sebagai siswa yang belajar dengan baik, harus belajar dari berbagai sumber dan media. Sumber dan media ini bisa berupa dari buku, misalnya dari buku perpustakaan, buku paket, dan juga bisa belajar dari media elektronik, misalnya dari internet atau misalnya dari Google ya. Bisa juga belajar dari misalnya dari YouTube. Bisa juga misalnya kita belajar dari modul-modul atau catatan ya, atau juga mungkin kita bisa belajar dari media tulis misalnya seperti dari koran, majalah, atau dari beberapa buku yang berkaitan dengan materi kita. Nah, itu contoh-contoh sumber atau media pembelajaran. Kita bisa media dari buku atau media online atau internet, misalnya dari YouTube, dari Google, atau juga mungkin dari aplikasi pembelajaran yang lain. Nah, itu beberapa tips dan trik belajar yang baik. Nah, ini kita sudah mencoba di sini menjelaskan atau menemukan. Semoga hal ini bisa dapat kita praktekkan atau kalian bisa memahami beberapa tips dan trik belajar yang baik ini supaya dapat kita terapkan sebagai siswa saat ini. Apakah kita sudah tahu apa sih kebiasaan belajar itu? Apakah kalian sudah mengetahui
Apa sih kebiasaan belajar kita saat ini? Nah, pada intinya, kebiasaan belajar itu merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya prestasi belajar siswa. Apakah kita sudah mengetahui ciri kebiasaan belajar yang baik itu seperti apa? Nah, di sini ada beberapa ciri kebiasaan belajar yang baik. Yang pertama, membaca dengan metode keseluruhan kepada bagian. Yang kedua, membaca dengan metode keseluruhan kepada lawan bagian. Yang selanjutnya, membaca dengan metode campuran aniara, keseluruhan, dan bagian.
Lalu membaca dengan metode resitasi. Kemudian jangka waktu belajar yang cukup. Selanjutnya pembagian waktu belajar yang tepat. Dan membatasi kelupaan dengan mengulang membaca. Selanjutnya menghafal dan aktif mencari tahu. Lalu kecepatan belajar dalam hubungannya dengan ingatan. Selanjutnya, rajin bertanya dan menggunakan berbagai sumber media belajar. Nah, ini beberapa ciri kebiasaan belajar yang baik. Apakah di antara kita? Apakah kalian kira-kira ada yang melakukan atau memiliki ciri yang ada di sini? Di antaranya salah satu misalnya pembagian waktu yang tepat, jangka waktu belajar yang cukup, membaca dengan metode resitasi, membaca dengan metode campuran, atau misalnya membaca dengan metode keseluruhan pada bagian, atau mungkin yang menghafal atau aktif mencari tahu. Nah, ini contoh ciri kebiasaan belajar yang baik. Kita sebagai siswa, apakah sudah mengetahui tujuan awal belajar kita di sekolah saat ini apa sebenarnya? Kalau kita misalnya siswa SMK atau SMA, itu tujuan utamanya belajar di SMA atau di SMK itu apa? Mungkin di antara kita atau kalian ada yang itu tujuan utamanya adalah supaya bisa lulus dari sekolah ini. Artinya setelah belajar dengan baik, kita bisa lulus dengan nilai yang baik dan memperoleh ijazah. Yang tentu setelah kita mendapatkan ilmu setelah belajar di sekolah kita saat ini. Sebagai siswa, tentu kita berharap bisa lulus dari sekolah kita dengan nilai yang bagus. Kita bisa mendapatkan ijazah setelah melalui beberapa proses pembelajaran selama di sekolah. Nah, kalau kita lulus dari sekolah kita saat ini, misalnya dari SMK atau SMA atau SMP, tentu kita sangat berharap dengan kelulusan kita itu kita akan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa, sukacita yang sangat luar biasa atas prestasi dan keberhasilan kita setelah lulus dari sekolah kita saat ini. Nah, kita akan merasakan alangkah senangnya, alangkah bahagianya setelah lulus dari SMK atau SMA atau SMP. Apalagi kalau kita mendapat nilai bagus, nilai rapot yang bagus, nah, kita akan merasakan kebahagiaan itu bersama teman-teman kita, bersama orang tua, bersama keluarga, bersama guru-guru, dan juga dengan saudara-saudara kita atau teman-teman dekat kita. Tetapi ketika ada yang tidak lulus dari sekolah kita, atau misalnya tidak lulus dari SMK, atau tidak lulus dari SMA atau SMP, bagaimana perasaan kita atau ekspresi kita jika kita tidak lulus? Tentu perasaan kita akan sedih, perasaan kita akan kecewa, atau mungkin kita malu. Banyak kesedihan atau banyak yang akan kita pikirkan efek dari ketidaklulusan kita dari sekolah kita saat ini. Tentu kalau kita tidak lulus nanti dari sekolah kita akan merasakan betapa sedihnya, betapa kecewanya orang tua kita, betapa kecewanya keluarga kita akan malu dari teman-teman,
kita akan malu kepada keluarga, kita akan merasakan kesedihan yang sangat luar biasa karena kita ternyata tidak lulus dari sekolah kita saat ini. Nah, bagaimana setelah melihat tayangan yang tadi, maka kita harus hindarkan budaya apa saat ini? Setelah kita melihat tadi beberapa tayangan yang lulus, yang tidak lulus. Nah, di sini kita perlu menghindarkan beberapa budaya, yaitu misalnya apa kira-kira budaya yang perlu kita hindarkan? Artinya budaya belajar yang bagaimana, yang tidak baik. Kita harus menghindarkan budaya yang tidak baik untuk menghindari tayangan tadi yang membuat kita kecewa, membuat kita sedih karena tidak lulus dari sekolah ini. Tadi kita sudah mencoba untuk mengetahui bahwa ternyata kita harus menghindarkan budaya belajar yang tidak baik. Nah, mungkin di sini kita coba melihat beberapa contoh kebiasaan belajar yang tidak baik. Yang pertama, mencontek. Mencontek adalah salah satu kebiasaan belajar yang tidak baik. Malas membaca, lalu menunda tugas. Selanjutnya, belajar tidak bertahap. Selanjutnya, tidak fokus atau tidak konsentrasi. Selanjutnya, belajar larut malam. Nah, ini adalah beberapa contoh atau ciri kebiasaan belajar yang tidak baik. Apakah di antara kita ada yang memiliki salah satu atau beberapa bagian dari kebiasaan belajar yang tidak baik? Nah, kalau kita memiliki kebiasaan belajar yang tidak baik, berarti kita harus menghindarkan kebiasaan atau budaya yang tidak baik tersebut. Biasanya, apa saja kebiasaan yang dilakukan pelajar teladan di sekolah kita atau di kelas kita? Apakah di antara kita, apakah di antara kalian ada yang mengetahui kebiasaan yang dilakukan oleh pelajar teladan di sekolah kita? Nah, di sini ada beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh para pelajar teladan. Nah, mereka yang pasti yang pertama rajin membaca. Seorang pelajar teladan itu pasti rajin membaca buku atau rajin membaca materi-materi pembelajaran. Yang kedua, rajin menulis. Yang pasti seorang pelajar teladan itu dia akan rajin menulis, rajin mencatat inti-inti materi yang akan dipelajari atau yang sudah dipelajari. Lalu yang ketiga, mempersiapkan lebih awal. Tentu sebelum memulai pembelajaran misalnya di sekolah atau sebelum belajar di rumah, sudah mempersiapkan terlebih dahulu, mempersiapkan kondisi atau tempatnya, mempersiapkan waktu, mempersiapkan fisiknya, lalu juga mempersiapkan sarana atau peralatan dalam proses belajarnya seperti buku-buku, buku catatan, atau pena, atau peralatan yang lain yang diperlukan. Nah, yang keempat, berdiskusi dengan teman. Tentu seorang pelajar teladan itu biasanya dia rajin berdiskusi dengan teman, sharing atau bertanya, berdiskusi dengan teman-teman mungkin yang lebih paham atau yang lebih tahu tentang materi tersebut, untuk saling bertukar pikiran dan juga untuk saling berbagi informasi. Yang kelima, bertanya pada guru. Seorang pelajar teladan itu tentu rajin bertanya pada guru. Misalnya, jika ada materi atau pelajaran yang kurang jelas atau kurang dipahami, tentu siswa tersebut akan bertanya
sampai benar-benar menguasai atau memahami tentang materi yang dipelajari. Yang keenam, mencari tahu dari berbagai sumber. Nah, jika ada materi yang sedang dipelajari misalnya, atau yang kurang dipahami, maka mencari tahu hal-hal yang ingin diketahui dari pelajaran tersebut, dari berbagai sumber. Misalnya, dari buku-buku yang terkait dengan materi, atau dari internet misalnya, dari Google atau dari YouTube yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Sehingga materi yang dipelajari itu lebih dipahami atau lebih dimengerti. Nah, oleh karena itu, kita harus memiliki atau mempunyai cita-cita. Sebagai siswa, kita harus mempunyai cita-cita, karena dengan cita-cita itu akan memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Kita ingin jadi apa? Kamu ingin jadi apa saat ini atau nanti? Nah, tentu kita harus memiliki tujuan atau cita-cita yang ingin kita raih untuk memotivasi kita untuk sungguh-sungguh dalam belajar. Maka, kerjakan tugasmu mulai sekarang. Sebagai siswa, kita harus mengerjakan tugas kita mulai dari sekarang. Jangan sekali-sekali menunda, jangan malas, sebab di waktu berikutnya akan ada tugas berikutnya. Ingat, melalui kebiasaan belajarmu yang baik, capailah kesuksesanmu. Demikianlah pemaparan dari materi topik kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai siswa. Semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih.